Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita mohon kekuatan Roh Kudus yang menolong, memimpin dan menuntun kita. Kita mengawali hari ini dengan pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan supaya kita senantiasa diberikan kekuatan dan tuntunan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, sertai kami ya Bapa, berikan kami hikmat melalui firman dan renungan yang hendak kami baca. Tuhan yang menyertai kami, menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Dan yang menjadi ayat kuncinya adalah pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang mengatakan begini. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dan dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Pada ayat yang ke-12. Dari renungan firman Tuhan ini saya mau mengambil tema adalah semuanya hanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai ayat ke-14 ini adalah merupakan lirik yang menuturkan tentang puji-pujian Daud terhadap Tuhan Allah Israel yang kekal, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah, bahwa dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Oleh sebab itu Daud bersyukur dan memuji nama Allah dan mempersembahkan yang patut kita berikan kepadanya, semuanya justru berasal daripada tangan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah Raja Israel yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Selain memiliki kekayaan yang melimpah, ia juga memiliki prajurit pasukan yang kuat. Daud juga adalah seorang pahlawan yang hebat yang telah memenangkan peperangan demi peperangan. Secara materi, dia mempunyai alasan untuk membanggakan dirinya. Secara kewibawaan, dia juga mempunyai alasan yang telah memenangkan banyak pertempuran untuk membanggakan diri. Tetapi yang terjadi justru adalah sebaliknya. Dalam Mazmur ini, Daud justru mengajak seluruh bangsa Israel untuk memberikan pujian dan penghormatan hanya kepada Allah. Karena Daud menyadari tentang siapakah Allah itu yang sesungguhnya. Pada ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Daud menyadari betapa hebatnya dan betapa besarnya Allah itu. Dan sekaligus juga dia menyadari sebenarnya Daud hanyalah bagian yang kecil. Hanya kecil dirinya di hadapan Allah. Daud sadar bahwa semua yang dia dapati, yang dia dapatkan, semuanya adalah karena campur tangan kuasa Tuhan semata-mata. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kegagahannya. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk bersikap sombong, apalagi untuk meninggikan diri. Daud merasa jika dia dilayakkan oleh Tuhan, oleh Allah, maka semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Hanya karena kasih karunia Allah saja. Oleh sebab itu dalam kesadaran imannya, Daud mengakui bahwa sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Itulah yang dia yakini dan yang dia imani. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir zaman ini roh kesombongan, pengakuan diri sekian banyak merasuk manusia sekarang. Kekayaan dan kehormatan bisa membuat orang lupa diri. Dan hal ini akan menghantar hidup mereka justru jauh daripada Tuhan. Ketika dia merasa karir, studi, bisnis, dan pelayanan yang mulai sukses, seringkali dadanya semakin membusung dan berjalan dengan kepala yang tegak mendongak ke atas karena merasa diri hebat. Apa yang sudah dia capai adalah karena hasil kerja kerasnya. Kesombongan mulai merajai hati kita dan kita pun lupa kepada Sang Allah pemberi berkat.
kita menganggap bahwa apa yang kita raih adalah buah jerih payah kita sendiri karena hasil kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan sungguh tidak senang kepada orang yang congkak. Betapapun megah, betapapun besar, dan betapapun populernya kita. Bila kesombongan mulai merajai hati kita, Tuhan akan menurunkan dan mempermalukan kita. Dan kita bisa melihat dari gambaran Daud, walaupun Raja Daud demikian terkenal, dia tetap mengakui bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan. Daud memuji Allah karena segala kekayaan dan kemuliaannya adalah berasal daripada Allah. Oleh sebab itu, maka jangan sekali-kali menyombongkan diri. Semua keberhasilan yang kita capai, kesuksesan yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Dan semuanya adalah kepunyaan Allah. Karena segala harta kekayaan dan kemuliaan kita, baik yang duniawi maupun yang rohani, adalah anugerah, kasih karunia dari Tuhan yang maha pemurah. Hanya dialah yang berkuasa atas segala yang ada di jagat raya ini. Kekayaan, kejayaan, kemakmuran berada dalam tangan Tuhan. Orang yang bersyukur bahwa kekayaan dan kehormatan adalah bersumber dari Allah, maka dia akan mempersembahkan apa yang dia miliki untuk memuji, memuliakan dan membesarkan, mengagungkan Tuhan. Sama seperti Daud bersyukur atas segala pemberian Tuhan baginya. Dia bermazmur dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara umat Yesus Kristus, warga kerajaan sorga, nats renungan ini hendak mengingatkan kita agar kita tidak lupa kepada Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Baik yang kita miliki berupa uang, harta, kesehatan, fisik yang sempurna, jabatan, posisi, dan lain-lain sebagainya. Jangan sekali-kali melupakan pemberian Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita, kita pastikan bersumber dari Tuhan. Dan oleh sebab itu maka kita abdikan, kita persembahkan untuk pelayanan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Sebagaimana pengakuan iman daripada Daud, bahwa segala sesuatu yang dicapai, yang dimiliki adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kiranya semuanya dapat kami persembahkan untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa tidak perlu kami menyombongkan diri, karena kami bersyukur mendapatkan berkat yang Tuhan sudah beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.